Dari 10.000 orang kehilangan pekerjaan hingga memperburuk situasi ketenagakerjaan. 10.665 karyawan kehilangan pekerjaan. Secara umum, kepailitan adalah proses hukum yang terjadi ketika seorang debitur, baik perorangan maupun badan hukum, tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi ini, berdasarkan putusan pengadilan, debitur tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kepailitan bukan semata-mata ketidakmampuan membayar. Ia adalah mekanisme hukum formal yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang secara adil bagi semua pihak, baik debitur maupun kredit. Bagi kita yang memiliki kemampuan, apalagi calon notaris, penting memahami proses ini dalam menggunakan selanjutnya, mari kita lihat dasar hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tak hanya itu, prinsip kepailitan juga dikuatkan oleh pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, serta secara teknis diatur dalam Perma Nomor 109, KMAS-KIV, 2020. Lalu, apa yang menyebabkan perusahaan bisa pailit? Kepailitan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang yang jatuh tempo. Ini bisa terjadi karena manajemen keuangan yang buruk, utang berlebih, turunnya pendapatan, hingga kegagalan negosiasi restrukturisasi dalam proses PKPU. Jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, maka pengadilan akan memutuskan pailit, dan seluruh harta perusahaan akan dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan utang tersebut. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus PTX, sebuah perusahaan tekstil besar di Asia Tenggara, dinyatakan pailit pada Oktober tahun 2024 oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sebelumnya, PTX telah mendapatkan putusan homologasi pada tahun 2022, tetapi gagal memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Salah satu penyebabnya adalah utang senilai 12,9 triliun rupiah dan kegagalan restrukturisasi akibat dampak pandemi dan penurunan permintaan ekspor. Akhirnya, Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit tersebut pada bulan Desember tahun 2024. Apa dampaknya bagi perusahaan? Setelah diputus pailit, PTX kehilangan hak atas seluruh harta kekayaannya, yang kemudian dikelola oleh kurator. Tak hanya itu, lebih dari 10.000 pekerja mengalami PHK, dan ini menjadi pukulan berat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi perekonomian daerah. Kepailitan ini juga mengganggu rantai pasok industri tekstil nasional dan menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan utang yang buruk dapat berujung pada konsekuensi hukum dan sosial yang luas. Sebagai insan hukum, kita harus melihat kepailitan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai upaya penataan kembali hak dan kewajiban yang telah gagal diselesaikan secara privat. Penutup, memahami hukum kepailitan secara mendalam bukan hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku usaha agar mampu mengelola bisnis dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab.